وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimuliakan Allah. Selesai salat subuh, kita lanjut dengan mudzakarah fikih Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Kita awali dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Syekh Nazar Tafam bin Syekh Abdurrahim ila Syekh Zainuddin Al-Maribari Allah ma'fana bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita kemarin sudah membahas tentang sholat musafir, yaitu sholat qashar dan jamak. Nah, sekarang ini akhir bab sholat, yaitu sholat jenazah. Sebenarnya ada sholat khauf juga, sholat ketika kondisi sedang sangat takut atau kondisi waktu perang, tetapi ya mungkin bisa kita bahas lain waktu, karena sangat jarang sekali kita bertemu dengan kondisi tersebut kalau zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu waktu zaman perang berjumpa dengan musuh, nah itu ada namanya tata cara sholat khauf, sholat ketika kondisi sangat takut. Jadi kalau zaman sekarang ini ya walaupun tetap jadi suatu ilmu, satu pengetahuan, tetapi sangat jarang sekali kita temukan kondisi yang seperti itu. Sekarang kita lanjut aja kepada sholatul janazah. Sebelum masuk kepada sholatnya, maka kita muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul janazati, bab janazah. Hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan orang yang sudah wafat. Yustahabbu, disunnahkan likulli ahadin, bagi setiap orang, ayyuktsira, untuk memperbanyak dzikrul maut, memperbanyak ingat mati. La siyama, apalagi fi halatil maradi, ketika dalam kondisi sakit. Bagi setiap orang, siapapun itu, masih sehat ataupun sakit, normal ataupun tidak normal, disunnahkan untuk ingat mati, memperbanyak ingat mati, apalagi waktu sakit. Lil khabari sahihi, karena dalilnya ada satu hadis sahih, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian mengingati pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi kalau orang tuh ingat mati, itu kelezatan dunia itu langsung habis, hilang. Coba contohnya gimana contohnya? Contohnya orang kalau udah dapat vonis hukuman mati, tanggal sekian kamu udah dihukum mati, tinggal seminggu lagi, masih seminggu lagi, tadi sudah di penjara tuh dikasih makan yang enak-enak pun dia sudah nggak selera, karena sudah tahu seminggu lagi dia sudah mau mati. Dikasih, kamu mau nikah lagi, tidak ada, karena sudah hilang itu. Nah, kata Nabi, hadzimil ladzat, pemotong kelezatan itu adalah kematian. Nah, karena sekarang kita kan nggak tahu kapan matinya, makanya jadi tenang-tenang aja. Padahal nggak tahu kapan matinya itu belum tentu masih lama, kan gitu. Belum tentu masih lama. Bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi 1 jam lagi. Nggak harus nunggu bertahun-tahun. Maka orang kalau istiqomah atau terus ingat mati kondisinya itu, maka dia akan mempersiapkan diri, apa yang harus saya persiapkan untuk mati, atau apa yang saya harus persiapkan untuk kehidupan selepas saya mati nanti. Maknanya orang tuh kalau belum rasanya itu seperti orang dapat vonis mati, karena sebenarnya kan kita sudah vonis mati semuanya pasti mati kan gitu. Maknanya kita sudah divonis, cuman waktunya belum ditentukan. Sudah ditentukan, cuman nggak dikasih tahu. Sudah ditentukan. Likulli ummatin ajal, setiap orang, setiap umat punya ajalnya,
waktu masa berakhirnya dia. Kita udah divonis mati, cuman nggak dikasih tahu waktunya kapan. Makanya tenang-tenang aja. Nah, makanya orang kalau belum merasakan seperti yang dirasakan orang divonis mati di penjara itu, berarti belum ingat mati beneran. Tandanya orang itu ingat mati itu dia sudah nggak mau ketawa-ketawa lagi, sudah nggak mau makan-makan enak lagi. Maka dia pikirin apa, gimana saya nanti mati, gimana nanti saya mati. Allahu Akbar. Wal hikmatu, hikmah fihi di dalam mengingat mati, annahu idza dzakaral maut. Kalau dia tuh ingat mati, raqqa maka menjadi lembut qalbuhu hatinya. Wa khafa dan dia akan jadi khawatir, jadi takut. Orang tuh kalau ingat mati banyak hatinya jadi lembut, enggak mau dia marah-marah, mau keras-keras. Fayarji'u maka dia kembali anil madzalimi dari perbuatan-perbuatan zalim wal ma'asi dan maksiat. Maka dia dari biasanya berbuat zalim, kalau ingat mati insyaallah kembali dari kezaliman itu. Wa yuqbilu dan dia menghadap atau mengerjakan ala taat, kerja amalan-amalan ketaatan, wa iksiruha dan memperbanyaknya. Wa man asabahu maradun, siapa yang dapat sakit, dapat penyakit, au ghairuhu atau semacamnya, min awaridil abdan dari gejala-gejala di badannya, ustuhibba maka disunnahkan lahu baginya ayyasbira untuk sabar. Yang pertama tadi ketika orang sehat pun ya ingat mati. Kemudian sekarang kalau misalkan kondisi sakit, maka apa yang disunahkan? Yang pertama tadi lebih disunahkan lagi ingat mati. Kemudian yang kedua ditambah lagi dengan sabar. Apapun itu sakitnya, sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Orang kok bilang sabar tuh nggak ada batasnya, itu keliru. Sabar itu tidak ada batasnya. Orang tuh kalau sabar maka pahalanya itu nggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar tuh diberikan pahalanya bighairi hisab, nggak pakai hitungan. Kenapa nggak pakai hitungan? Karena sabar nggak ada batasnya. Tapi kalau amalan-amalan lain ya ada ukurannya. Tapi kalau sabar, kenapa ganjarannya nggak ada batasnya? Karena amalan dia sendiri nggak ada batasnya. Jadi keliru kalau dibilang sabar tuh ada batasnya. Oh enggak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sabar. Wa yustahabbu maka disunahkan dan disunahkan lahu baginya orang yang sakit ayyatadawa untuk berobat. Sunnah berobat lil ittiba karena mengikuti praktek dari Nabi dan para sahabat dan ulama-ulama salafus saleh. Karena Nabi juga berobat, ya bekam juga, minum madu dan banyak lagi. Bahkan ada ulama-ulama menulis kitabut tib, atau dalam Sahih Bukhari juga, dalam kitab-kitab hadis juga ada bab kitabut tib, bab tentang pengobatan atau tentang kesehatan. Itu banyak sekali anjuran-anjuran dari Nabi SAW tentang kesehatan. Maknanya Nabi itu bukan hanya peduli dengan kondisi itu apa batinnya aja. Oh banyak mati, ingat mati ibadah segala macam, tapi kesehatan tadi bukan begitu. Banyak sekali anjuran-anjuran Nabi tentang kesehatan, minum madu, kemudian bekam, kemudian yang lain-lain. Allahu Akbar. Fa in tarakat tadawiyah, kalau ada orang yang meninggalkan berobat, tawakkulan billahi ta'ala, karena tawakal kepada Allah Ta'ala, fahuwa fadilatun, maka itu adalah satu keutamaan. Tapi tawakalnya itu memang tawakal yang beneran, benar-benar serius tawakal, bergantung kepada Allah, bukan sok-sokan. Tapi dan terbaik pokoknya sekarang kita kalau sakit ya berobat. Kenapa berobat? Karena ikut sunnah Nabi SAW. Nabi juga berobat, maka saya berobat. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayyatamannal mauta, bagi seorang untuk ingin mati. Ingin mati itu boleh nggak? Makruh. Nah, kalau kondisinya normal, kondisi nggak ada apa-apa, maka saya mati aja dah. Kepingin mati. Lidororin fi badanihi, karena ada penyakit atau ada sesuatu di badannya. Mungkin ada orang sakit parah, udah mati aja saya lah, bil baygon, biar cepat. Audikin atau kesempitan fi dunyahu, dalam dunianya. Banyak utang, mending mati aja lah. Kalau hal-hal demikian ini, maka makruh untuk kepingin mati.
kepengen matinya makruh. Bunuh diri apalagi. Wa nahwi dzalika dan semacamnya. Di khabari sahihain karena ada dalil dari Imam Bukhari Muslim, la yatamannayanna ahadukum. Janganlah seseorang di antara kalian menginginkan atau berharap-harap al-mauta kematian lidurrin karena satu bahaya atau satu kesempitan nazala yang terjadi bihi pada dirinya. Fa in kana la budda, kalau tapi seandainya dia harus mutamannian untuk menginginkan mati, falyaqul maka adalah dia mengatakan Allahumma ya Allah ahyini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Kalau memang betul-betul ingin mati, betul-betul ingin mati, maka ada doanya, ya Allah hidupkan aku selama hidup itu baik untuk aku, dan wafatkanlah aku kalau memang wafat itu atau kematian itu baik untuk aku. Jadi istikharah lah bahasanya, bukan ya Allah matikan aku aja gitu. Bukan begitu. Itu kan penilaian kita sekilas bahwa kalau udah mati itu beres dah. Enggak ada lagi yang kejar-kejar utang, enggak ada lagi yang kan begitu. Pikiran kita begitu. Tapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kamu nggak suka sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Dan kadang-kadang kamu suka sesuatu padahal itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, yang tahu baik buruk itu siapa? Allah. Kita itu kan baru prediksi kita aja. Saya ini kok kaya tuh, saya insya Allah bagus. Itu kan prediksi kita. Tapi yang tahu baik buruk adalah Allah. Nah, begitu juga saya ini kalau mati bagus apa enggak sekarang nih. Saya bagusnya mati sekarang apa setahun lagi bagaimana bagusnya. Atau yang tahu itu Allah. Maka kita doanya Allahumma ahyini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau emang hidup tuh lebih baik untuk aku. Dan wafatkanlah aku ya Allah kalau memang wafat itu lebih baik untuk aku. Jadi kita istikharah minta pilihan dari Allah. Amma idza kana dzalika, adapun kalau menginginkan kematian itu li khaufi fitnatin fi dinihi, karena khawatir terjadi fitnah atau terjadi bahaya pada agamanya. Kalau tadi kan karena sakit, karena keduniaan lah, bukan karena agama. Dasarnya itu fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Kalau memang khawatir saya ini kalau hidup terus ini bahaya nih, agama saya ini bisa tercabut mungkin, maka tidak dimakruhkan untuk menginginkan kematian. Ai li dhahiri mafhumil hadis, karena zahir mafhum dari beberapa hadis. Ya, li dhahir mafhumil hadisil madzkur, karena yang difahami dari zahirnya hadis yang tadi. Yang tadi itu kan disebutkan la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sampai salah satu dari kalian menginginkan mati, berharap kematian karena ada sesuatu penyakit atau kesempitan yang ada pada dirinya. Berarti kan itu sebabnya, kesempitan atau penyakit atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan agama, itu lain lagi. Waqad ja'anil an katsiri minas salaf, dan ada banyak riwayat cerita tentang ulama-ulama salaf, tamannal mauta, mereka menginginkan kematian lil khaufi ala dinihim, karena khawatir atas agama mereka. Banyak cerita-cerita ulama-ulama dulu juga begitu, kepenginnya cepat mati supaya agama ini supaya terselamatkan. Tapi kalau khawatir itu bukan karena agama, maka itu makruh. Wa yustahabbu lil maridi wal muhtadir, dan disunahkan bagi orang yang sakit dan orang yang sekarat, ayyuhsinadh-dhanna bi rabbih, untuk husnudzon kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka. Ketika udah sakit, maka bukan kenapa nih saya sakit, tetapi kita husnudzon kepada Allah. Allah ini mau ampuni dosa saya, Allah ini mau mengangkat derajat saya emang banyak dosanya gitu. Ya ayyadunna, dengan menyangka annallahu ta'ala yaghfiru lahu, sungguhnya Allah mengampuni dia, wa yarhamuhu, dan merahmati dia, menyayanginya, wa yarju dzalika, dan mengharap itu semua, mengharap rahmat, mengharap ampunan dari Allah. Itu kalau sakit dan sekarat. Wa yatadabbara, dan dia tadabbur,
dia mengingat-ingat, merenungi al-ayati, ayat-ayat Al-Quran, wal ahadits dan hadis-hadis al-waridat yang diriwayatkan fi karamihi ta'ala, tentang kedermawanan Allah Ta'ala, wa afwihi wa rahmatihi, dan maha pemaafnya Allah dan rahmatnya Allah, wa ma wa'ada bihi ahla tauhid, dan janji-janji Allah terhadap ahli tauhid, orang-orang Islam, wa ma yang syuruhu minar rahmati, dan hal-hal yang menjadikan rahmat Allah itu tercurah lahum yaumal qiyamah, bagi ahli tauhid pada hari kiamat. Jadi kalau seorang sudah wafat, ulama-ulama dulu itu kalau wafat, maka kadang-kadang panggil santrinya atau panggil orang-orang dekatnya, bacakan saya ayat-ayat tentang rahmat, bacakan saya hadis-hadis tentang rahmat, tentang ampunan, tentang husnudzon, supaya harapannya semakin besar kepada Allah. Gitu. Jadi orang kalau masih hidup, masih normal, maka yang diperbanyak adalah khauf. Khauf itu khawatir, jangan-jangan sholat saya tidak terima ya. Sehingga kualitasnya diperbaiki. Tapi juga tetap harus ada harapan, Jadi khauf dengan roja itu harus seimbang. Nanti kalau jomplang, kalau tinggi salah satu, kadang-kadang efeknya kurang baik. Orang kalau misalkan terlalu khawatir, khawatir kalau amal yang nggak diterima, nanti dia takut amal. Aduh, saya nggak jadi amal, takut nggak diterima, ini nggak amal-amal sama sekali. Atau roja, harapannya kepada Allah terlalu tinggi. Pokoknya Allah maha pengampun lah. Akhirnya dia menggampangkan maksiat. Itu efeknya begitu. Tapi mesti kita porsinya itu harus sama. Nah, tapi bagi untuk orang yang sudah sakit ataupun dia sekarat, maka disunahkan untuk mempertinggi harapannya kepada Allah Ta'ala. Wa dzalika lil khabari sahih, yang demikian itu karena kita mengingat ada hadis sahih, ana inda dhanni abdi bi, firman Allah tapi dalam hadis qudsi, aku kata Allah, inda dhanni abdi bi, menurut persangkaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku berprasangka baik kepada aku, maka aku begitulah sesuai dengan prasangka dia. Jadi kalau dia berprasangka buruk kepada aku, maka aku akan berbuat sesuai dengan prasangka dia. Fala yadhun nabi illa khaira, maka janganlah hambaku berprasangka kepada aku kecuali prasangka yang baik. Wa sahha qauluhu sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathi layalin. Dan juga ada riwayat sabda Nabi sebelum wafat beliau, 3 hari sebelum beliau wafat, la yamutu ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian wafat, mati, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kecuali dalam kondisi dia husnudzon kepada Allah Ta'ala. Husnudzon, walaupun orang banyak dosa, tapi kalau ada wafat itu sunnah husnudzon. Wa yustahabbu lil hadir, dan disunahkan bagi orang yang hadir, yang yang ada indal muhtadir, di sisi orang yang sedang sekarat, ayyutammi'ahu, untuk menyemangati. Yutommi itu tomak, membuat dia berharap terus, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi yang hadir itu kita menghibur, udah insyaallah Allah ampuni, insyaallah Allah rahmati. Demikian terus disemangati, dikasih hibur untuk cerita tentang keluasan rahmatnya Allah Ta'ala. Wa yahutsahu, dan menyemangati orang yang sekarat tadi, ala tahsinidzanni bi rabbih, untuk husnudzon kepada Tuhannya. Wa ayyadhkura lahul ayat wal ahadits fi raja, dan mengingati atau menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang roja, tentang harapan-harapan yang besar kepada Allah. Wa yunasyitahu lidzalik, dan menyemangati untuk itu semua. Wa istahabbu, dan disunahkan ayyastaqbala bihi lil qiblah, ayyastaqbala bil qiblah, untuk dihadapkan ke kiblat. Seperti orang yang sudah wafat, jadi dikubur tuh. Jadi kondisinya kepala di mana sebelah utara, kemudian kaki di selatan, kemudian dimiringkan ke kiri. Kondisinya seperti sudah di dalam kubur. Itu sunnahnya. Wal afdal, dan yang paling utama, fi kaifiyatihi, di dalam menghadapkan orang yang sekarat itu ke kiblat, ayudja'a, untuk dibaringkan di jambihil aiman, pada sisinya yang kanan. Berarti kalau sisi yang kanan menghadap kiblat, berarti kepala di utara, kaki di selatan, kemudian
miringkan ke kanan. Wa illa kalau tidak bisa atau mungkin sulit, fal aisar kemudian baru kiri. Baru dibalik, berarti kepalanya di selatan, kemudian kakinya di utara, baru dihadapkan ke kiri, ke kiblat. Fa'in ta'adzaro, kalau sulit dzalika yang demikian itu, lidiki makanin wa nahwihi. Mungkin ada hal-hal lain, ulki ala qafahu, maka dibaringkan atau diterlentangkan atas punggungnya. Wa wajhuhu wa ahmasahu lil qiblah, kemudian wajah dan kakinya, telapak kakinya itu menghadap kiblat. Berarti kepalanya di timur dan dikasih bantal. Nah, atau mungkin misalkan seperti ranjang yang agak tinggi itu supaya wajahnya itu menghadap kiblat. Kakinya pun juga diseluncurkan ke kiblat. Itu demikian yang afdal, yang utama. Kalau mampu. Tapi kalau mungkin sulit atau kondisi rumah sakitnya emang atau bagaimana lah, tidak masalah. Ini sunnah. Allahu Akbar. Ini agak panjang. Wa dabu dan disunahkan ayyulak ina. Ayyulaqana untuk ditalkin hadzal muhtadir orang yang sekarat ini. Walau sabiyan, walaupun anak kecil, walaupun anak kecil itu disunahkan untuk ditalkin. Qaula la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Di khabari Muslim, karena ada dalilnya riwayat Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talkinlah mautakum, orang yang mau mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah. Al khabari sahih, ada juga hadis lain, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapan dia dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ai ma'al faizinal aminin, maksudnya bersama orang-orang yang sukses dan orang yang aman. Allahu amma qaulu jam'in. Nah, sebagian ulama-ulama di Indonesia, di Jawa terutama, yaitu meringkas dari la ilaha illallah itu dengan Allah. Allah itu boleh juga. Ini istimbatnya para ulama. Nah, ya misalkan kita mungkin kepanjangan, ya udah Allah supaya dia. Kenapa gitu? Kenapa kok nggak la ilaha illallah? Karena nanti kekhawatiran para ulama itu ketika seorang misalkan dia mengucapkan la ilaha, baru la ilaha terus mati. Apa artinya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Jadi ateis ini ya. Kan gitu, belum illallahnya belum. Nah, udah mati duluan. Akan bahaya. Nah, maka ucapkan Allah, Allah, Allah. Boleh juga demikian. Allah wa amma qaulu jam'in. Wayang bagi dan disunnahkan atau sepantasnya ayil alla yuliha alaihi fi dzalik, untuk tidak mendorong terlalu maksa gitu. Ayo ucapin. Dan bagusnya demikian, tidak memaksa. Khasyata ayyad jara, khawatir nanti si yang akan wafat ini, si sekarat ini dia bosan, dia sumpek. Fayatakallam bima la yanbaghi, maka dia akhirnya dia mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya diucapkan. Kayak gue ucapkan aja di sampingnya la ilaha illallah. Demikian. Jadi tidak dipaksa-paksa, ayo. Wa alla yaqula lahu, dan juga tidak mengucapkan, ayo ucapkan qul la ilaha illallah, enggak usah pakai qul, enggak usah pakai ucapkan, ayo ucapkan la ilaha illallah. Enggak usah. Cukup zikir aja la ilaha illallah. Bal yadhkurul kalimata, tetapi dia cukup menyebutkan kalimah la ilaha illallah itu indahu, di sisi orang yang sekarat tadi. Di haitsu yasma'uha, sekiranya dia sudah dengar, enggak usah taruh kenceng-kenceng. Liyatadzakkara, supaya dia ingat, fayaqulaha, kemudian dia mengucapkan. Dia enggak usah ayo ucapkan, ayo. Enggak apa, ayo bismillah la ilaha illallah. Nah, jadi cukup kita dengarkan aja, perdengarkan pada telinganya la ilaha illallah. Karena memang orang sekarat itu menghadapi sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Maka kemudian kalau ditambah lagi sumpeknya dipaksa-paksa untuk la ilaha illallah, maka dia kadang-kadang sumpek, bosan, akhirnya dia mengucapkan hal-hal yang tidak perlu. Fa in qalaha, kalau dia mengucapkan maka cukup.
Wa illa kalau misalkan dia belum mengucapkan sakata yasiron, maka berhenti sebentar, tsumma yu'iduha, kemudian ngulang lagi. Jadi la ilallah tuh kasih jeda sedikit, la ilaha illallah, jeda sedikit, kemudian lagi la, supaya dia ingat aja, supaya dia ingat. Tujuannya supaya dia ingat. Jadi tidak apa namanya terus gitu. Kadang-kadang dia bosan. Fa'in atabi syahadati marratan. Kalau misalkan si orang yang sekarang tadi sudah mengucapkan syahadat satu kali, la yu'awiduha, maka jangan diulang lagi. Kalau udah dia mengucapkan la ilaha illallah, kita cukup berhenti. Enggak usah dilanjut lagi. Malam yatakallam ba'daha bi kalamin akhar, selama dia tidak ngomong dengan omongan yang lain. Habis la ilaha illallah. Terus mana cucuku mana? Nah, tidak ngomong lain lagi talqin lagi la ilaha illallah. Fa in takallama bi kalamin akhar, kalau dia ngomong-ngomong hal yang lain, walau dzikron, walaupun zikir, astagfirullahaladzim, gitu lagi, walaupun itu zikir, maka a'adaha, maka diulang lagi kalimah la ilaha illallah. Supaya apa? Liyakuna akhiru kalamihi syahadah, supaya memang tujuannya tuh akhir kalimatnya terakhir, nggak ada lain lagi, adalah la ilaha illallah. Walaupun tuh astagfirullahaladzim, astagfirullah, enggak, tapi la ilaha illallah. Wa yastahabbu, dan disunnahkan ayu qira'a indahu suratu Yasin. Hendaknya disunnah juga dibacakan di sisinya orang yang sekarat surah Yasin.Il khabari sahih, dalilnya iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah di sisi orang yang mau mati di antara kalian adalah surah Yasin. Aiman hadrahul maut, yaitu orang yang hadir kematian pada dirinya. Allahu akbar. Wal hikmatu fi sinni suwi qiraatiha, dan hikmah kenapa kok disunnahkan surah Yasin enggak surah apa gitu? Karena istimaluha, karena surah Yasin itu mengandung ala ahwalil qiyamati wa ahwaliha, karena di dalam surah Yasin itu ada ceritakan tentang hari kiamat dan kondisi-kondisi hari kiamat, yaitu apa namanya? Ya kondisi-kondisi hari kiamat. Wa taghyiri dunya wa zawali na'imiha, dan berubahnya dunia dan hilangnya nikmat dunia. Coba kalau dibaca tuh terjemah Yasin itu kan cerita tentang hari kiamat. Wa nufikha fis suri fa idza hum min al-ajdati ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana rabbana, terus inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, tentang surga semuanya itu, sehingga apa namanya ingat-ingat tentang akhirat. Fa'idha mata, maka apabila sudah mati, ustuhibba, maka disunnahkan ain tughmadu ainahu, untuk ditutup kedua matanya. Biasanya orang mati itu matanya dia melotot karena dia mengikuti keluarnya roh. Wa antum falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa itu sudah di kerongkongan, maka matamu bisa melihat itu nyawa. Roh itu bisa ngelihat. Sekarang bisa nggak ngelihat roh? Nggak bisa kan? Tapi ketika sudah di kerongkongan, maka kita bisa ngelihat tuh roh tuh seperti apa, tuh bisa ngelihat. Nah, maka biasanya orang wafat tuh dia matanya ke atas, ngelihat rohnya tuh dicabut memang dari jalan dari ujung kaki terus sampai ke ubun-ubun lepas. Maka dia mengikuti jalannya roh itu. Maka dia biasanya melihat ke atas. Kemudian kalau sudah wafat, wafat betul, maka disunahkan untuk ditutup matanya. Ya baca bismillah gitu aja, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Waktu syadda, dan disunahkan untuk diikat lahyahu, dua apa namanya ini apa rahangnya, bi'isabatin, dengan kain aridatin yang lebar, bukan dengan kain yang tipis. Tajma'uhuma, yang mengikat kedua rahangnya itu. Tsumma yarbituhuma, kemudian diikat fawqa ra'sihi, di atas kepalanya. Ya alla yadkhula fahul hawamu, supaya tidak masuk serangga-serangga di mulutnya, supaya mulutnya tertutup. Kalau enggak dia lama mangap, supaya enggak mangap disunahkan diikat di kepalanya. Waktu layyana, disunahkan untuk dilemaskan mafasiluhu, sendi-sendinya, bi ayyuradda sa'iduhu li'adudihi, dengan dikembalikan, maksudnya gini kan, sa'id itu ini, adud tuh ini. Nah, maka dikembalikan, dilemaskan apa namanya sendi-sendinya. Wasaquhu li fakhidhihi, betisnya ditekuk-tekuk ke pahanya. Wa fakhidhuhu li batnihi, dan pahanya ditekuk-tekuk ke perutnya. Baik, pokoknya dilemaskan lah
supaya tidak kaku. Wa tukhla thiyabuhu allati mata fiha, dan dilepas pakaian-pakaian yang sedang digunakan itu. Tsumma yustara, kemudian ditutup jami'u badanihi, seluruh badan Nabi thawbin khafifin, dengan kain yang tipis. Ahadu tarafaihi, salah satu ujungnya di kepala, ada tahta ra'sihi, di bawah kepalanya, wal akharu tahta rijlaihi, dan satu sisinya lagi di bawah kakinya. Ya pokoknya ditutup dengan kain demikian. Misalnya kita pakai jari atau segala macam. Li'alla tankashif auratuhu, supaya auratnya enggak terbuka. Wa yudha'a, dan hendaknya diletakkan ala syai'in murtafi, si jenazah ini disunahkan diletakkan di atas tempat yang tinggi, kasaririn, seperti diranjang atau diranjang, walauhin, ataupun papan, wa nahwihima, dan semacamnya. Wa istaqbala bihi lil qiblah, wa istaqbala bihi al qiblah, dan dihadapkan ke kiblat, kal muhtadir, seperti kondisi orang yang sekarat tadi itu. Ketika sudah wafat ya kondisinya pokoknya posisinya seperti itu di kiblat tadi. Tata caranya, yang pertama yang paling afdal di kepalanya, kalau misalkan nggak bisa dimiring lagi, kepalanya di timur, kemudian di kakinya di barat ke kiblat. Wa yudha'a, dan diletakkan ala batnihi, di atas perutnya, syai'un tsaqilun, sesuatu yang agak berat, min hadidin, seperti besi, supaya apa? Li'alla yantafikha, supaya tidak kembung, batnuhu, perutnya. Karena orang sudah wafat itu sudah nggak ada apa-apanya, maka dia kalau misalkan kena angin atau gimana, masuk angin, perutnya bisa dikembung, maka disunahkan dikasih hal-hal yang berat. Mungkin apalah itu, mungkin pakai yang nggak terlalu berat. Ya pokoknya yang penting semua menjaga supaya perutnya tidak kembung. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyatawalla hadhil umura, untuk mengerjakan hal-hal ini tadi semua, kullaha semuanya, arfaqu maharimihi, paling akrabnya atau paling sayangnya di antara mahram-mahramnya. Bi ashali ma yaqdiru alaihi, dengan hal-hal yang mampu untuk dikerjakan. Wala yatawallaha ar-rajul minar rajul, dan untuk jenazah laki-laki maka yang mengurusi laki-laki. Wal mar'atu minal mar'ah, kalau jenazah perempuan maka yang mengurus perempuan. Fa in tawallaha rajulun mahramun minal mar'ah, kalau misalkan mahram bagaimana? Orang-orang kerabat-kerabatnya atau keluarganya yang ada hubungan mahram tentunya. Awil mar'atu mahramun minal rajul jaza dzalik, maka boleh. Jenazahnya perempuan, kemudian yang mengerjakan hal demikian itu, mungkin yang menutup matanya atau yang lain-lain, atau mentalkin, itu semua mahramnya, kakaknya, abangnya, itu boleh saja. Wakal mahrami, dan sama bolehnya dengan seperti mahram fi madzikir az-zawjan, suami istri yang talkin istri, misalkan yang wafat istri talkin suami, boleh, kan laki perempuan. Bal aula, bahkan lebih utama. Kalau untuk suami istri maka yang paling utama ya istrinya ataupun suaminya. Kalau selain itu maka tidak boleh, bukan mahramnya, kemudian apalagi bukan keluarganya. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Ini baru muqaddimah tentang pengurusan jenazah. Nggak ada lagi? Nanti hal-hal yang di kewajiban jenazah itu 4. Yang pertama, ghuslul mayyit, memandikan. Kemudian yang kedua, takfin, mengkafani. Yang ketiga, sholatu alaihi, mensolatkan. Dan yang keempat, tadfin atau dafnuhu, menguburkan. Jadi 4. Yang fardu kifayah itu ada 4. Mulai mandikan, mengkafani, sholati, kemudian dikubur. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana cara memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati dan mengubur, insyaallah. Semoga Allah fahamkan kita semua, Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.